Mendekati akhir bulan Januari harus berhati-hati, karena banyak energi buruk yang bisa menjerat kehidupan. Bencana demi bencana datang seperti tak berkesudahan. Banjir dan tanah longsor masih mendominasi, setidaknya hingga bulan Februari nanti. Malah, situasinya semakin berbahaya karena pertengahan Februari akan terjadi puncak bencana alam. Selain banjir yang juga sangat menakutkan adalah gempa megatrust yang berpotensi terjadi di tahun ini. Sementara itu, di tengah bencana yang datang beriringan, muncul juga wabah penyakit yang mengganggu kesehatan. Lantas, bagaimana dengan kondisi perekonomian masyarakat? Apa saja yang akan terjadi di tahun dengan shio kuda api? Lalu apa yang bisa dilakukan agar selamat dari semua mara bahaya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menyedihkan, bencana datang tanpa pernah bisa dicegah. Banjir bandang di mana-mana disertai dengan tanah longsor yang memakan banyak korban jiwa. Yang lebih menyedihkan, kondisi ini akan terus terjadi bahkan setelah memasuki bulan Februari nanti. Bencana semakin memuncak karena terjadi pertemuan banyak unsur alam yang memungkinkan energinya berbenturan. Secara spiritual, ada energi buruk sebagai akibat keserakahan manusia. Energi buruk itulah yang harus dilepaskan. Banjir yang datang melanda beberapa wilayah di Indonesia saat ini masih akan terus berlangsung hingga akhir bulan Februari, bahkan awal bulan Maret 2026. Puncaknya terjadi di pertengahan Februari karena energi air yang terbentuk dari pertemuan tiga unsur seperti air dari langit, hujan air dari bumi, luapan sungai dan tanah jenuh, dan air dari arah angin basah laut selatan. Secara spiritual, ini adalah fase pembersihan alam, di mana energi negatif yang menumpuk akibat keserakahan manusia, terutama perusakan hutan dan tata ruang, dibersihkan dengan cara yang enggak manusiawi. Dalam ilmu hikmah kebatinan, ini disebut fase tumbal alam, yaitu ketika alam menuntut keseimbangan kembali dengan caranya sendiri. Banjir sepertinya akan terus terjadi, dan semakin menjadi-jadi. Beberapa daerah yang selama ini sudah terdampak bakal mengalami kondisi yang bertambah parah. Di tempat-tempat langganan banjir seperti Jabodetabek, situasi yang lebih buruk terjadi, apalagi di wilayah yang drainasenya tidak baik. Suasana bencana bertambah tidak menentu karena cuaca ekstrim yang terus terjadi. Dan dampaknya bukan hanya genangan atau jalan yang putus, tapi juga munculnya banyak penyakit serta perekonomian yang melambat. Dalam penerawangan mata batin saya, akan ada titik-titik baru yang sebelumnya aman kini ikut terdampak, terutama di wilayah Jabodetabek bagian timur, Jawa Tengah bagian utara, sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat. Kondisi akan lebih parah di daerah yang drainasenya rusak, tidak terurus, terjadi penyempitan aliran sungai, banyak pembangunan tanpa restu dari energi tanah, misalnya pembangunan perumahan di bekas rawa. Ramalan ini juga menunjukkan bahwa curah hujan ekstrim akan datang nggak hanya dari langit, tapi juga melalui kiriman aliran air dari wilayah pegunungan yang membawa serta lumpur dan sampah kiriman dari hulu. Banjir yang akan datang bukan hanya soal genangan, tapi juga membawa penyakit kerusakan ekonomi kecil menengah, hingga memaksa migrasi warga dari wilayah yang nggak bisa ditinggali lagi. Gempa dan segala yang berasal dari perut bumi juga menunjukkan tanda-tanda akan segera datang. Fase air segera bergeser ke unsur lain yang lebih memanas. Sumatera yang belum lama digempur banjir bandang dan tanah longsor, berpotensi semakin porak-poranda oleh gempa dan berbagai aktivitas vulkanik. Selain di Sumatera, hampir semua gunung berapi di Indonesia akan meletus dengan variasi kekuatan berbeda-beda. Jadi yang saya lihat setelah fase air dalam siklus alam semesta, energi tanah akan mengambil alih. Maka dari itu, penerawangan saya memperlihatkan bahwa potensi besar gempa bumi akan meningkat mulai bulan April hingga bulan Juli 2026.
terutama di wilayah Sumatera Barat, Pantai Selatan, Jawa, mulai dari Sukabumi, Cilacap, Yogyakarta, Pacitan. Sebagian Nusa Tenggara Barat. Selain gempa, wilayah rawan juga akan mengalami tanah longsor susulan di wilayah dataran tinggi yang sebelumnya terkena banjir. Peningkatan aktivitas vulkanik di beberapa gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Lewo-Tobi. Musim kemarau panjang yang datang setelah banjir menyebabkan kekeringan ekstrim, gagal panen, dan kelangkaan air bersih, terutama mulai Agustus hingga Oktober 2026. Bumi berguncang dengan tidak terkendali. Guncangan semakin membawa dampak yang sangat menakutkan karena berada di tahun dengan shio kuda api. Sebab energi bencana yang dilepaskan menjadi berlipat-lipat dengan dampak yang tak terkira menyedihkannya. Shio kuda api memang memberi semangat yang menyala, tapi membutuhkan penanganan khusus karena bisa membuat semangat menjadi tersesat. Butuh keberanian untuk mengambil keputusan besar jika ingin menjadi sosok yang diperhitungkan. Kuda adalah simbol pergerakan, ambisi, semangat, dan kebebasan. Api melambangkan energi tinggi, emosi membara, dan kekuatan transformasi. Artinya, 2026 akan jadi tahun penuh gejolak, baik secara batin, ekonomi, maupun hubungan antar manusia. Akan banyak konflik muncul dari ego, juga banyak orang yang akhirnya berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Jadi tahun ini cocok untuk yang berani bertransformasi, tapi bisa jadi penuh masalah buat yang keras kepala, gengsi tinggi, dan nggak mau berubah. Energinya cepat, jadi siapa yang nggak siap bakal terbakar atau tertinggal. Berada di tahun dengan shio kuda api, banyak yang harus diwaspadai. Misalnya saja, gempa megatrust yang akan memporak-porandakan sejumlah tempat. Kireman mengingatkan, zona megatrust akan mengalami guncangan sehingga membuat bumi bergetar dengan sangat dahsyat. Salah satu penyebab megatrust terjadi tahun ini, karena bumi sudah mulai penuh dengan energi yang harus dilepaskan, sehingga mengakibatkan guncangan-guncangan besar. Dari penerawan mata batin dan sinyal gaib dari arah selatan bumi, tahun 2026 menunjukkan potensi besar akan terjadinya pergerakan lempeng dahsyat, khususnya dari arah zona megatrust di wilayah Samudra Hindia bagian selatan Indonesia. Secara spiritual, sudah sejak akhir 2025 kemarin, aura bumi itu mulai menunjukkan gejala menahan beban energi. Ini mirip seperti bencana yang terlalu penuh, dan 2026 adalah tahun di mana kemungkinan pelepasan energi tersebut bisa terjadi. Tapi perlu diingat, meski belum bisa dipastikan waktu pastinya, energinya sudah bergerak mendekati ambang pelepasan besar. Gempa megatrust memang menjadi momok menakutkan yang kedatangannya masih menjadi misteri. Kireman Sancang juga belum berani menyebut waktu datangnya gempa super besar ini, tapi megatrust pasti terjadi. Yang menjadi perhatian Kireman adalah dampak yang kemudian ditimbulkan dari kejadian menakutkan itu, karena kerusakan dipastikan sangat parah. Salah satu yang sangat mengerikan adalah terjadinya gelombang tsunami dengan skala yang sangat dahsyat. Dunia spiritual sepertinya juga akan terkena dampaknya, karena gempa besar ini bisa mengguncang alam yang tak terlihat. Jadi kalau gempa besar atau bencana megatrust benar-benar terjadi di tahun 2026, dampaknya bagi umat manusia bukan hanya soal fisik atau kerusakan bangunan, tapi lebih dalam lagi, menyentuh sisi batin, hubungan sosial, dan cara manusia memandang hidup. Jadi secara fisik banyak korban jiwa, rumah hancur, akses logistik terputus, dan daerah pesisir bisa hilang karena terjangan tsunami. Secara sosialnya banyak keluarga kehilangan arah, trauma massal, hingga meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Secara spiritual, manusia akan mulai tersadar bahwa mereka terlalu sombong terhadap alam. Banyak yang akhirnya kembali mencari pegangan batin dan spiritualitas setelah kehilangan segalanya. Terawangan saya memperlihatkan bencana ini adalah momen penyadaran massal bahwa manusia selama ini terlalu sibuk mengejar dunia, tapi lupa menjaga keseimbangan dengan semesta, baik secara fisik maupun batin. Dalam tahun yang penuh gejolak seperti di tahun 2026 ini, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Perkuat hubungan dengan alam. Jangan lagi ngerusak, tanam pohon, jaga aliran sungai.
Jangan buang sampah sembarangan, energi alam akan melindungi siapa yang bersahabat dengannya. Bangun kesiapsiagaan batin dan spiritual. Perbanyak zikir, tirakat, doa malam, dan pembersihan diri. Tapi mungkinkah Jawa Barat akan mengalami banyak bencana alam? Rangkaian panjang bencana alam akan terus terjadi. Belum ada pertanda akan berhenti karena yang dilihat paranormal, Ki Demang, Banten justru semakin banyak bencana yang datang. Seperti Terawang Batin Kireman Sancan, menurut Ki Demang banjir dan tanah longsor masih akan mendominasi. Wilayah Jawa Barat memang sudah pernah diramalkan Ki Demang akan menjadi epicentrum bencana. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat juga pernah masuk dalam radar terawangan Ki Demang. Dan yang menyedihkan, bencana-bencana serupa akan terus terjadi di banyak daerah di Indonesia. Tahun 2026 dampak ataupun bencana susulan ini akan masih ada. Ini masih di wilayah ibu kota Jawa Barat khususnya. Banyak sekali di Jawa Barat, terutama saya sering mengatakan huruf B dari tahun 2025, 2024, 2025, sekarang 2026. B ini tidak akan hilang ketika nanti ada di posisi tahun 2027. Itu seperti yang saya lihat. Jadi bencana susulan banjir ini yang ada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, ibu kota lah ya, ibu kota Jawa Barat khususnya masih ada, bahkan sampai bulan 3. Ya, ada satu wilayah lumayan besar, lumayan ya, jadi nggak terlalu besar tapi lumayan. Kalau Perah Barat enggak gitu, cuman lumayan. Yang sangat dikhawatirkan adalah ketika banjir ada tanah besar, dan ini masih Jawa Barat juga. Ada juga di wilayah Jawa Tengah, di mana air datang lalu tiba-tiba tanah itu datang. Bencana belum selesai, tapi maut datang lewat berbagai cara. Di antara gempuran bencana alam akan muncul kesengsaraan baru akibat wabah penyakit. Ki Demang tidak ingin merinci jenis penyakit ini, tapi hanya menunjukkan lewat ekspresi yang tidak nyaman, karena penyakit ini berhubungan dengan kulit. Ini seperti penyakitnya ini geli, membuat saya geli gitu ya. Jadi kayak kudis, kayak banyak sekali anak kecil, orang dewasa gitu, ya Allah. Di tengah situasi alam yang sedang gering, beruntunglah secara perlahan perekonomian masyarakat akan mengalami perbaikan. Sebagai paranormal, Ki Demang, Banten mendapatkan penglihatan bahwa ekonomi Indonesia secara perlahan membaik, terutama setelah melewati bulan 3. Seterusnya, setelah pulih dari kondisi terpuruk, perekonomian akan semakin meningkat sampai kesejahteraan rakyat tercapai. Insya Allah Indonesia akan lebih baik lagi dalam segi perekonomian, karena sehabis bulan 3 aja, pokoknya sehabis bulan 3, bulan 4 itu Indonesia mulai menata lagi tentang perekonomian, tentang pengelolaan perekonomian. Insya Allah Indonesia ini akan sejahtera dari tahun ini, tetapi sehabis bulan 3. Jawa Barat sepertinya menjadi wilayah yang akan terus diguncang banyak peristiwa menyeramkan. Banjir dan longsor bahkan bisa menimpa setiap daerah di Jawa Barat yang memang memiliki kontur tanah berukit. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari bencana? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Selama semua bencana belum mereda, sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu terjadinya malapetaka. Kepada masyarakat, Ki Demang, Banten memberi pesan agar menghindari perjalanan jauh, terutama melewati perbukitan, karena wilayah-wilayah dataran tinggi sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Situasinya semakin tidak menentu, karena dunia gaib Juak sedang mengalami guncangan,
yang bisa mempengaruhi dunia manusia. Jangan terlalu berpergian jauh, apalagi ini mendekati ke tempat dataran tinggi, karena awal tahun di mana masih bergejolak tentang yang namanya pemusnahan, pergeseran, pergantian. Begitupun alam, bukan alam kita aja nih, alam sebelah pun mereka juga sama pergantian, cuman perbedaannya adalah kita ini memasuki akhir dari bulan Hijriyah, tahun Hijriyah gitu. Sekarang bulan Rajab, ruah puasa lagi. Nah di sini kita akan diuji dalam segi pemikiran, akan diuji dalam segi hati, batin dan sebagainya, karena ada perpindahan yang mana ini tidak biasa gitu. Nah dampaknya nanti bisa mengakibatkan kita ini kayak hilang arah. Apalagi di minggu lalu saya pernah kedatangan gambaran ini hampir 3 hari datangnya dengan secara tiba-tiba, dan ini berkaitan dengan alam tiba-tiba gelap, hitam, gelap malam. Ya, hindarilah lokasi-lokasi yang mana lokasi ini berkaitan dengan dataran tinggi. Saya selalu bilang sama teman-teman, hindarilah dataran tinggi. Terus untuk wilayah yang terkena dampak banjir juga hindari juga. Jangan lokasi ini seperti ini. Nanti nih ada lagi nih bencana yang hampir mirip dengan Sumatera. Menghindari semua yang berpotensi mencelakai diri adalah cara terbaik menghindari bencana. Tapi kunci utama keselamatan adalah berdoa dan selalu memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bersama itu, selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan semesta agar segala yang berbahaya tidak terjadi. Selama ini, manusia kelewat mudah melakukan perusakan, sehingga membuat alam mengirimkan banyak bencana. Yang kita harus lakukan adalah berdoa, dan berdoa. Insya Allah dalam kita berdoa dengan sesuai keyakinan, semuanya akan menjadi terbentengi, akan menjadi baik-baik saja. Tapi perlu yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu ya kita rawatlah lingkungan kita. Kalau kita melihat yang jauh tidak bisa kita pegang, tetapi lihat yang depan dulu. Ketika kita dulu nih, apa yang harus kita jaga? Kayak tadi, dampak banjir ini bukan persoalan yang dari alam saja, terkadang dari kita sendiri. Alam ini kita gitu, bukan alam semesta gitu. Alam ini kita, karena kitalah yang telah membuat alam ini tidak baik-baik saja. Berarti kitalah yang harus bisa menata, membersihkan lingkungan sehingga tidak terjadi dampak banjir. Jika terjadi yang namanya dampak longsor sebagainya, itu bisa merugikan semuanya kan. Bencana belum berakhir. Gambaran gelap masih sangat kelam karena bumi sedang memasuki fase pembebasan energi yang sangat kuat. Berbagai peristiwa besar yang membawa maut diramalkan akan terus terjadi hingga akhir tahun nanti. Jadi, selain berhati-hati, jangan lupa selalu berdoa agar diberi keselamatan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.